Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anak semua, pada hari ini kita akan masuk ke pertemuan yang kedua, yaitu materi tentang penyuluhan kesehatan. Silahkan materi ini disimak baik-baik, karena setelah pemaparan ini Bapak akan memberikan kuis online. Baik, kita masuk ke pengertian dari penyuluhan kesehatan. Apa yang dimaksud dengan penyuluhan kesehatan? Menurut Noto Atmojo tahun 2012, penyuluhan kesehatan adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan dengan cara menyebarkan informasi-informasi pesan, menanamkan keyakinan, sehingga masyarakat sadar, tahu, dan mengerti, tetapi juga mau dan biasa melakukan suatu anjuran yang ada hubungannya dengan kesehatan, serta terjadi peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam kesehatan. Kemudian kita lihat pengertian penyuluhan kesehatan menurut Azrul Answar. Penyuluhan kesehatan adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan dengan cara menyebarkan pesan, menanamkan keyakinan, sehingga masyarakat tidak saja sadar, tahu, dan mengerti, tetapi juga mau dan bisa melakukan suatu anjuran yang ada hubungannya dengan kesehatan. Nah, jadi secara singkat, pengertian dari penyuluhan kesehatan adalah bahwa penyuluhan kesehatan merupakan kegiatan untuk memberikan informasi agar masyarakat sadar dan tahu, tetapi ingat ya, juga mau melakukan anjuran tentang perilaku-perilaku kesehatan. Oke, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu tujuan dari penyuluhan kesehatan. Tujuan dari penyuluhan kesehatan adalah tercapainya perubahan perilaku, baik kepada individu, keluarga, dan masyarakat, yaitu dalam membina dan memelihara kesehatannya, serta masyarakat juga berperan aktif untuk mewujudkan kesehatan yang optimal sesuai hidup sehat, baik secara fisik, mental, dan sosial. Nah, kemudian kita masuk kepada prinsip pendidikan atau penyuluhan kesehatan. Jadi penyuluhan kesehatan itu memiliki prinsip-prinsip yang perlu kalian ketahui ya, supaya ketika praktik nanti kalian memberikan penyuluhan kesehatan baik kepada individu atau pasien di rumah sakit, atau kepada keluarga, atau kepada masyarakat, kalian bisa dengan tepat sasaran, tepat materi, sehingga sasaran dapat mengerti apa yang kita sampaikan. Yang pertama, pendidikan dan penyuluhan kesehatan merupakan kumpulan pengalaman di mana saja dan kapan saja sepanjang dapat mempengaruhi pengetahuan sikap dan kebiasaan sasaran. Nah, artinya dari kalimat ini adalah ketika kita memberikan penyuluhan kesehatan, kita tidak terikat oleh tempat dan waktu. Yang penting, informasi kesehatan yang kita berikan dapat mempengaruhi sasaran atau masyarakat untuk merubah kebiasaan masyarakat tersebut menjadi hidup atau berperilaku yang sehat, ya. Kemudian yang kedua, pendidikan dan penyuluhan kesehatan tidak dapat secara mudah diberikan oleh seseorang kepada orang lain, karena pada akhirnya sasaran pendidikan itu sendiri yang dapat mengubah kebiasaan dan tingkah lakunya sendiri. Nah, maksud dari kalimat ini adalah bahwa penyuluhan kesehatan yang kita berikan, yang tujuannya untuk merubah perilaku masyarakat, tidak mudah mengubah perilaku masyarakat begitu saja. Yang terpenting adalah kita sudah berusaha memberikan informasi tentang kesehatan kepada mereka agar untuk tetap hidup dengan kebiasaan yang sehat, ya. Kemudian yang ketiga, bahwa yang harus dilakukan adalah menciptakan sasaran agar individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dapat mengubah sikap dan tingkah lakunya sendiri. Maksud dari kalimat ini adalah kita berusaha untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa hidup sehat sangat bernilai, karena dengan kondisi sehat kita akan dapat bekerja,
menikmati hidup dengan bahagia. Ya. Ingat, sehat bukan hanya secara fisik saja, tetapi sehat menurut WHO bahwa keadaan yang sempurna baik secara fisik, ya, mental atau psikis, dan sosial. Dengan hal tersebut diharapkan dapat mengubah mindset masyarakat akibat dari penyuluhan kesehatan yang kita berikan. Akhirnya masyarakat mau untuk melakukan hidup sehat. Kemudian yang keempat, prinsip yang keempat adalah pendidikan dan penyuluhan kesehatan dikatakan berhasil bila sasaran yang kita tuju atau masyarakat yang kita berikan penyuluhan itu baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat sudah mengubah sikap dan tingkah lakunya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi setelah kita memberikan penyuluhan, kita harus mengevaluasi dan menentukan tindak lanjut dari penyuluhan yang kita berikan. Kira-kira sudah bisa merubah perilaku masyarakat atau tidak, ya? Baik, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu sasaran penyuluhan kesehatan. Adapun sasaran penyuluhan kesehatan yang akan kita bawakan itu bisa pada individu, keluarga, kelompok, dan pada masyarakat. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu kepada individu, yaitu individu yang mempunyai masalah kesehatan yang dapat dilakukan di rumah sakit, ya, terutama pasien kita. Jadi setiap kita memberikan penyuluhan kesehatan itu bukan hanya pada masyarakat atau di desa saja, tetapi juga bisa di rumah sakit, ya, yaitu terutama individu atau pasien itu kita sendiri. Kemudian di klinik, di puskesmas, dan di keluarga binaan, yaitu keluarga yang memiliki anggota keluarga yang mengalami suatu sakit penyakit. Nah, ini contoh penyuluhan kesehatan di rumah sakit, ya, kepada pasien kita secara individu. Ini di keluarga binaan, ya, mengidap penyakit hipertensi. Oke, kita lanjut dengan pada kelompok, yaitu kelompok khusus yang menjadi sasaran adalah wanita atau ibu hamil dan menyusui, ya. Biasanya kita berikan penyuluhan kesehatan tentang ASI eksklusif, yaitu hanya memberikan ASI pada bayi dari 0 sampai 6 bulan tanpa memberi makanan tambahan. Kemudian pasangan usia subur berhubungan biasanya dengan materi KB atau keluarga berencana. Kemudian pada lansia, yaitu berhubungan dengan penyakit-penyakit yang sering terjadi pada lansia, terapi-terapi aktivitas lansia, kemudian nutrisi lansia, ya. Kemudian pada wanita tunasusila atau kita sering sebut dengan PSK, ini juga berisiko tinggi untuk mengalami masalah kesehatan, terutama pada penyakit menular seksual, ya, rajasina, kemudian HIV/AIDS, ya. Kemudian pada remaja yang penyalahgunaan obat, yaitu tentang narkoba. Nah, kita masuk langkah-langkah dalam penyuluhan kesehatan. Tolong diperhatikan dengan baik, ya. Jadi, seperti apakah langkah-langkah kita dalam melakukan penyuluhan? Nah, yang pertama adalah mengkaji kebutuhan kesehatan masyarakat. Nah, jadi kita harus melakukan pendataan atau pengkajian kira-kira di tempat tersebut memiliki masalah apa, ya. Ini sebuah contoh. Jangan sampai kita memberikan penyuluhan kesehatan tidak dibutuhkan informasi tersebut oleh masyarakat, karena masyarakat tersebut tidak secara langsung mendapatkan masalah sesuai topik penyuluhan yang kita berikan. Nah, makanya dengan pendataan inilah kita bisa tahu kira-kira masalah apa yang terjadi pada masyarakat, ya. Kemudian yang kedua adalah menetapkan masalah kesehatan. Nah, dari hasil pendataan atau pengkajian kita, maka kita dapat menetapkan masalah yang ada pada masyarakat atau sasaran kita yang akan kita berikan penyuluhan kesehatan, ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu memprioritaskan masalah yang terlebih dahulu ditangani melalui penyuluhan kesehatan. Bagaimana cara memprioritaskan? Yaitu melihat masalah mana yang paling banyak timbul. Nah, seperti contoh ini, ya, dalam diagram batang ini. Di sini yang paling tertinggi adalah skabies, ya. Kemudian yang kedua asam urat, 3 hipertensi, keempat diabetes mellitus,
dan yang kelima gastritis. Jadi bagaimana harus kita lakukan atau kita prioritaskan, yaitu yang terbanyak, yaitu skabies. Nah, kemudian yang keempat yaitu menyusun rencana penyuluhan kesehatan, yaitu kita membuat POA atau Planning of Action, bahasa Indonesianya rencana kegiatan, ya. Nah, adapun tahapannya yaitu yang pertama menetapkan tujuan dari penyuluhan yang akan kita berikan. Contohnya tadi masalah prioritasnya adalah skabies, berarti kita tetapkan tujuannya. Apa tujuan kita setelah memberikan penyuluhan kesehatan? Yaitu agar masyarakat mengetahui penyakit skabies. Masyarakat tahu dan mengerti pencegahan penanganan dari penyakit skabies itu. Nah, kemudian yang kedua, kita menentukan sasaran. Sasarannya kita ini adalah apakah semua masyarakat di daerah itu atau sebagian yang secara khusus saja mendapat penyakit skabies. Itu kita yang menentukan, ya. Kemudian yang ketiga, menyiapkan materi penyuluhan. Karena kalau kita tidak siapkan materi penyuluhan, nanti kita tidak terlihat profesional saat membawakan materi. Makanya kita harus menyiapkan dengan baik materi penyuluhan. Yang keempat yaitu memilih metode yang tepat. Nah, ini kita akan bahas lebih lanjut lagi ya. Metode yang tepat, apakah ceramah, tanya jawab, bermain peran, role play, ya, atau metode lainnya kita akan bahas ke pertemuan berikutnya. Kemudian jenis alat peraga atau media yang kita gunakan. Apakah brosur, leaflet, banner, PowerPoint, ya, atau media lainnya. Ini kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya. Yang keenam yaitu kriteria evaluasi. Kita menentukan kriteria evaluasi kita, lisan atau tulisan, ya, supaya kita mengetahui penyuluhan yang kita berikan sudah dipahami atau tidak oleh sasaran kita. Nah, dalam pembuatan materi penyuluhan, setidaknya minimal ada komponen di bawah ini, ya. Yang pertama itu ada pengertian, kemudian tanda dan gejala, kemudian penyebab, kemudian bahaya jika tidak diobati, kemudian cara penanganannya, dan cara pencegahannya, ya. Contoh, tadi skabies, apa itu skabies? Tanda gejala skabies apa? Apa saja penyebab dari muncul atau timbulnya skabies? Nah, bahaya jika tidak diobati. Kemudian, bagaimana cara penanganannya skabies? Kemudian, bagaimana cara mencegah penyakit skabies? Ya, paling tidak 6 komponen ini harus ada pada materi penyuluhan yang kalian berikan. Kalau mau ditambahkan, boleh silahkan, ya. Nah, kemudian yang kelima yaitu pelaksanaan penyuluhan kesehatan. Nah, dalam pelaksanaan penyuluhan kesehatan, kita harus memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi keefektivitasan dari penyuluhan yang kita bawakan. Karena tujuan dari penyuluhan kesehatan adalah masyarakat itu tahu, mengerti apa yang kita sampaikan. Kalau sudah tahu dan mengerti, maka mereka akan tertarik untuk melakukan ke arah tindakan yang positif, yaitu yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, materi ini akan kita bahas lebih dalam lagi pada pertemuan berikutnya, yaitu teknik-teknik penyuluhan. Nah, kemudian yang keenam, yaitu langkah dalam penyuluhan kesehatan adalah evaluasi hasil penyuluhan, yaitu dengan memberikan pertanyaan baik lisan maupun tulisan. Apakah sasaran sudah mengerti tentang penyuluhan yang kita berikan atau tidak? Ya. Kalau lisan, biasanya setelah selesai pemaparan materi kita tanya, baik Bapak Ibu, sudah mendengar tadi materi penyuluhan yang saya bawakan. Sekarang saya ingin mengevaluasi sedikit apa yang sudah saya sampaikan tadi. Boleh Bapak Ibu yang tahu apa itu skabies? Nah, kemudian kita berikan kesempatan, ada masyarakat jawab. Setelah dia menjawab, kita berikan reinforcement positif atau kita berikan apresiasi. Oh iya, betul, bagus Bu. Nah, mungkin ada yang lain ingin menambahkan. Nah, kemudian berikutnya lagi, ya, pertanyaan berikutnya, baik Bapak Ibu, apa saja sih tanda dan gejala penyakit skabies? Mungkin ada dari Bapak Ibu yang tahu, boleh angkat tangan. Nah, itulah cara teknik kita melakukan evaluasi hasil penyuluhan yang kita berikan, ya, dan seterusnya. Jadi wajib, ya, dalam tahapan penyuluhan kesehatan harus ada evaluasi. Tidak boleh sekedar kita berikan penyuluhan, kita anggap sasaran kita sudah mengerti, berarti penyuluhan yang kita berikan tidak efektif, ya, tidak sesuai dengan SOP,
atau standar operasional prosedur. Nah, langkah yang terakhir adalah rencana tindak lanjut dari penyuluhan kesehatan yang kita berikan. Nah, seperti contoh, bulan depan apakah skabies di desa atau sasaran yang kita berikan itu meningkat atau menurun? Nah, jika menurun berarti berhasil promosi kesehatan yang kita berikan. Nah, apakah tindakan yang dipraktikkan oleh sasaran tersebut ya, kita kaji. Oh, ternyata dia menjaga kebersihan dan menggunakan salep belerang. Nah, dari hal itu kita bisa jadikan bahan riset atau penelitian untuk kita melakukan penyuluhan berikutnya di tempat lain, ya. Itu. Jadi penting untuk rencana tindak lanjut. Kalau seandainya gagal, skabiesnya tetap dan bahkan meningkat, berarti kita perlu mengevaluasi strategi kita. Ya, kita harus membuat lagi tindakan apa supaya masyarakat itu bisa menjadi sehat dan penyakit skabies itu bisa menurun. Ini penting ya. Nah, itu saja dulu materi yang Bapak sampaikan untuk konsep dasar penyuluhan. Nanti pertemuan berikutnya kita akan lebih detail lagi membahas tentang teknik-teknik penyuluhan, metode penyuluhan, dan media penyuluhan yang akan kita berikan. Jika ada pertanyaan, silahkan ketik komentar di GCR yang sudah Bapak bagikan. Terima kasih.